Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galangdingyang Abian Base pada pagi hari ini, hari Jumat 3 Oktober 2025. Semoga Bapak Ibu semua saya jumpai dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita, karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyambut kasih karunia Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini, mari kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan mendasari setiap karya dan kerja kita hari ini. Terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, atas kasih karunia dan berkat Tuhan yang senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami dan boleh kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih untuk berkat-Mu di dalam istirahat kami. Terima kasih kami boleh memasuki hari ini dalam keadaan baik dan penuh sukacita, serta pengharapan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami mau memulai aktivitas kami dalam tuntunan terang firman Tuhan. Kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu, dan kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi hati kami, agar kami semua boleh dimampukan untuk mendengar dan mengerti kebenaran firman Tuhan, serta menjadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami semua sudah siap untuk menerima firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang disediakan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari dua ayat. Yang pertama dari Yesaya pasal 53 ayat yang pertama, dan yang kedua dari Yohanes 20 ayat 18. Firman Tuhan bagi kita, siapakah yang akan percaya pada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Yang kedua, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema iman di ujung ketidakpastian. Seorang filsuf Indonesia bernama Frans Magnus Suseno pernah mengatakan, hidup manusia selalu diwarnai ketidakpastian, dan iman adalah kemampuan untuk tetap percaya meski segala sesuatu tampak tidak pasti. Pernyataan ini menyentuh inti pergumulan manusia akan kehidupan yang tidak pasti. Namun justru di tengah-tengah ketidakpastian inilah iman akan menunjukkan kekuatan yang sejati untuk tetap berpengharapan dan percaya, bahkan ketika segala sesuatu tidak berjalan dengan mulus. Pergumulan antara iman di tengah ketidakpastian juga dialami oleh Nabi Yesaya ketika menubuatkan tentang kedatangan seorang hamba Tuhan yang menderita, namun daripadanya keselamatan itu akan dinyatakan. Ada sebuah kesadaran bahwa paradoks ini akan sulit diterima, akan tetapi pertanyaan retoris Yesaya seolah menjadi sebuah undangan untuk tetap percaya di dalam iman. Bahkan ketika segalanya tampak mustahil bagi manusia, iman akan menolong manusia untuk tidak sekedar percaya ketika sesuatu tidak masuk akal, melainkan akan meneguhkan hati untuk tetap berpegang pada kebenaran Allah.
bahkan ketika realitas tampak bertentangan dengan janji-janjinya. Demikianlah yang dialami secara nyata oleh Maria Magdalena. Perjalanan iman Maria dari kegelapan kubur menuju pada kesaksian kebangkitan menunjukkan bagaimana ketidakpastian dan keputusasaan itu mampu diubah menjadi harapan melalui perjumpaan dengan Kristus. Hal ini memperlihatkan bahwa iman yang sejati justru mampu terbentuk melalui proses pergumulan, bukan melalui keyakinan yang instan. Iman yang dimaksud bukanlah kepercayaan yang kosong, melainkan penyerahan diri total pada kuasa Tuhan yang melampaui pemahaman akal manusia. Refleksi firman Tuhan pada hari ini sesungguhnya sangat relevan dengan kehidupan kita. Sebab saat ini kita pun hidup dalam dunia yang cepat sekali mengalami perubahan. Perkembangan teknologi, perubahan sosial, tantangan hidup yang tidak terduga, dan banyak hal lainnya yang terjadi di dalam kehidupan kita. Semua ini seringkali membuat kita merasa terombang-ambing karena tidak mampu memprediksi apa yang akan terjadi di depan kita kelak. Di sini iman menawarkan fondasi yang kokoh dan kuat untuk tetap berdiri teguh di dalam iman yang mengajarkan kita untuk tidak mengandalkan logika kita manusia yang sungguh sangat terbatas, melainkan mengarahkan kita untuk percaya bahwa Tuhan memiliki rencana besar di dalam hidup kita, bahkan mampu mengubah ketidakpastian menjadi harapan di dalam hidup kita. Ketika kita diperhadapkan dengan keputusan yang sulit, maka iman mengajak kita untuk tetap berserah hanya kepada kuasa Tuhan yang sungguh tidak terbatas di dalam hidup kita. Iman sejati bukan sekedar menghilangkan ketidakpastian, namun memberikan kekuatan untuk hidup di dalam harapan dan tujuan di tengah-tengah ketidakpastian itu. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas berkat firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada pagi hari ini. Mampukanlah kami untuk terus percaya pada berita Injil yang merupakan kebenaran yang menyelamatkan kami. Jauhkan kami dari keraguan-raguan yang membutakan mata batin kami sehingga kami dapat melihat kasih dan kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kami jemaat Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya berkat dan pemeliharaan Tuhan akan terus terjadi di dalam kehidupan kami, secara khusus bagi setiap pergumulan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya menolong kami agar dapat menyelesaikan setiap permasalahan di dalam kehidupan kami dengan baik. Kami juga berdoa untuk pelayanan gereja Tuhan, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati sehingga seluruh pelayanan gereja Tuhan akan dapat berjalan dengan baik untuk mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini kami juga berdoa bersama-sama bagi saudara-saudara kami yang ada di dalam keadaan lemah tubuh, baik karena sakit penyakit yang mereka alami maupun karena usia mereka yang sudah lanjut. Tuhan kiranya menolong, memberi kekuatan dan penghiburan agar mereka tetap berpengharapan dan bersandar hanya kepada kekuatan kuasa Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan gereja, di dalam pemberitaan Injil dan juga pelayanan untuk mewujudkan kasih dan keadilan.
kebenaran yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati agar semuanya boleh terjadi di dalam tuntunan dan kehendak Tuhan. Berkati jemaat Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam usaha dan pekerjaan mereka, agar melaluinya mereka boleh tetap bersyukur karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Selanjutnya hari ini kami akan memulai setiap tugas, pelayanan serta tanggung jawab kami. Biarlah Tuhan yang memberkati dan melindungi kami agar kami boleh dimampukan untuk menyelesaikan setiap tugas dan pelayanan kami hari ini di dalam tuntunan dan terang firman Tuhan. Sehingga dari dalamnya Tuhan, nama Tuhanlah yang kami puji dan kami muliakan. Inilah seru doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama yang sempurna, nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, demikianlah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Shalom.